narasumber yang kita ajak berbincang, yaitu ada Ibu Sri Rahayu Setianingsih ST PIMSC. Beliau ini merupakan Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Badan Mutu KKP Makassar. Beliau telah bergabung bersama kami melalui line Zoom pada sore hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Risna. Iya, salam kenal. Ini saya panggilnya Ibu Rahayu, Ibu Sri atau Ibu Setia? Tia saja. Oh, Tia. Ibu Tia. Iya. Baik. Ibu Tia, bagaimana kabarnya sore hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, agak sedikit serak tapi masih sehat. Tetap bersemangat ini karena tadi Iya. cepat bergabung di Zoom dan wah, luar biasa sekali. Memang ini kita akan membahas, berbincang bersama dengan Ibu Tia, Badan Mutu KKP Makassar yang memperkuat layanan publik inklusif. Ini kemarin juga beritanya sudah dimuat di rri.co.id. Nah, untuk mengawali perbincangan kita ini Ibu Tia pada sore hari ini, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa peran dan juga fungsi dari Badan Mutu KKP Makassar, utamanya dalam mendukung sektor kelautan dan perikanan di wilayah Makassar itu sendiri. Baik, terima kasih Mbak Risna. Pertama-tama kami sampaikan apresiasi buat RRI atas kepeduliannya terhadap isu disabilitas. Karena memang ini isu yang masih kenalkan, saya Tia, saya dari Badan Mutu KKP Makassar. Jadi Badan Mutu KKP Makassar ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berperan dalam penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu hingga hilir, dari bidang perikanan budidaya, tangkap, sampai kemudian masuk ke supplier dan pada akhirnya masuk ke unit pengolahan ikan yang selanjutnya produknya akan dipasarkan baik domestik maupun ekspor. Jadi dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu tersebut, kami memberikan pelayanan publik tuh Mbak Risna, ada 9 mekanisme sertifikasi yang kami layani untuk masyarakat di Sulawesi Selatan, dan di dalam pelaksanaannya itu kami sangat memperhatikan kualitas pelayanan publik kami, termasuk kepada para penyandang disabilitas. Jadi tugas ini tentunya mendukung penyediaan pangan, protein yang aman, bermutu dan berdaya saing, baik di domestik maupun di pasar global, seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Nah, kemudian ini Ibu Tia, para kelompok rentan, ada ibu menyusui, para lansia, anak-anak yang kadang masih dibawa juga di kantor pelayanan kami, termasuk para penyandang disabilitas seperti tunarungu, tunanetra, seperti itu. Jadi kesadaran akan bahwa mereka itu ada dan kita tidak bisa abaikan, kita harus juga memberikan pelayanan yang setara terhadap mereka. Itulah awalnya akhirnya kami mencoba concern dan merangkul berbagai pihak untuk bisa memberikan pelayanan terhadap kelompok rentan tersebut, seperti itu. Oke, jadi memang Badan Mutu KKP Makassar sendiri ini berusaha untuk memenuhi hak-hak dari teman-teman penyandang disabilitas, kemudian juga kelompok rentan, begitu ya, Ibu Tia. Nah, kemudian dari berita yang saya baca ya di portal berita kami itu bahwasannya kerjasama yang dijalin dengan Bala Inklusif ini diperpanjang. Berarti kan sebelumnya sudah memang pernah terjalin begitu kan? Betul. Kalau boleh tahu sudah berjalan berapa lama ini Ibu Tia kerjasamanya? Iya, jadi awal kerjasama itu dari tahun 2022 dan berakhir di 2023 sebenarnya. Hanya memang di 2024 itu kami sempat vakum karena ada transformasi organisasi di internal kami. Dan di 2025 ini kami siap lepas landas lagi nih Mbak Risna, sebagai pihak pertama dan Bala Inklusi sebagai pihak kedua. Kami menyepakati beberapa hal. Dari sisi kami sebagai pihak pertama itu berkomitmen memberikan pelayanan tentunya yang ramah terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Jadi di kantor kami itu Mbak Risna sudah menyediakan tuh sarana prasarananya, misalnya guiding block gitu ya, yang memang khusus untuk kelompok rentan, kemudian parkir khusus buat
kelompok disabilitas, parkir khusus buat wanita. Kemudian di dalam ruangan juga menuju ke ruang pelayanan kami sediakan jalur landai yang memudahkan mereka untuk bisa berjalan dengan mudah, pegangan rambat, dan berbagai fasilitas yang memang menjadi salah satu komitmen kami di dalam perjanjian kerjasama tersebut gitu. Kami pun berusaha untuk terus meningkatkan kualitas SDM karena petugas pelayanannya sendiri kan tidak bisa seperti petugas pelayanan pada umumnya gitu. Jadi mereka harus juga dibekali dengan skill-skill khusus, misalnya bagaimana menghandle para penyandang disabilitas ini dengan baik tanpa menimbulkan misalnya ketersinggungan terhadap mereka. Dengan kerjasama sebelumnya di tahun 2023, kerjasama yang baru ini di tahun 2025 ini ada tidak sih goals yang ingin dicapai begitu, kayak menjadi sesuatu hal yang diusung pada tahun ini kerjasamanya yang dibangun? Iya, baik. Jadi kami sudah sempat berdiskusi nih dengan Pak Direktur Bala Inklusi terkait bagaimana peningkatan kualitas, karena saat ini kan tidak bisa dipungkiri ada keterbatasan anggaran ya yang dari pemerintah gitu ya. Di sisi lain kebutuhan untuk memberikan fasilitas pelayanan publik yang baik kepada masyarakat terutama penyandang disabilitas ini pun kan juga tidak bisa diabaikan gitu. Jadi dengan kerjasama ini kami juga berharap ke depannya kita ingin sama-sama menggait instansi-instansi atau lembaga-lembaga lain yang dapat mendukung nih peningkatan kualitas pelayanan inklusi ini. Misalnya kemarin sempat kita bicarakan untuk mencari dana hibah dari konjen Australia gitu ya yang ada di Makassar seperti itu, karena memang kalau kebetulan kami berdua lulusan dari Australia, jadi kita bisa dengan baik melihat perbedaan bagaimana fasilitas yang ada di Australia dengan ada yang di BIS yang menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian satu lagi Mbak Risna, kami komitmen untuk pemberian pelayanan publik yang berkualitas ini kita akan tingkatkan. Jadi di tahun 2026 kami akan melakukan pembangunan gedung laboratorium rujukan berstandar internasional, dan di dalam satu lantainya itu adalah pelayanan publik. Nah, di situ kami ingin settingan sejak awal itu memang sudah disetting untuk ramah terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Nah, itu kita akan bicarakan nanti lebih detail sehingga pada saat bangunan itu sudah jadi gitu ya, kita benar-benar bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat seperti itu. Jadi kita rencanakan di 2026 pembangunan gedung itu, dan di 2027 insya Allah kita sudah bisa memberikan fasilitas pelayanan yang jauh lebih baik untuk masyarakat. Amin. Baik, ini juga menjadi harapan kita semua ya tentunya Ibu Tia, dan semoga segera terrealisasi. Pendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung juga pada kesempatan sore hari ini melalui line interaktif di 0821 3333 9440 bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan di lingkungan ramah disabilitas. Makassar sore ini. Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih terus bersama kami dalam perjumpaan kita di Dialog Mozaik Indonesia. Pada sore hari ini kita juga masih membahas terkait dengan Badan Mutu KKP Makassar memperkuat layanan publik inklusif bersama dengan Ibu Tia yang juga bergabung bersama kami. Bagi Anda yang ingin bergabung juga melalui line interaktif bisa di 0821 3333 9440. Ibu Tia. Iya. Baik, tadi kita sudah banyak ya Bu membahas seperti apa bentuk kerjasamanya dan dimulai dari tahun berapa, kemudian juga goalsnya di tahun ini seperti apa, pelayanan dan juga pemberian fasilitas yang diberikan juga sudah dijelaskan. Tadi ini ada pendengar yang ingin bergabung bersama kita akan terima terlebih dahulu ya Ibu Tia. Iya, silakan. Baik.
Halo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, iya, bicara tentang KKP dalam kaitannya dengan